Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu ala ma hadait wa lakal hamdu ala ma an'amta wa awlait. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kajian singkat kita kali ini akan kita fokuskan pada etika dan adab membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita juga telah menurunkan Al-Quranul Karim untuk menjadi pedoman hidup menuju kedamaian dan keselamatan hakiki dunia dan akhirat. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Sebaliknya, jika kita jauh dari Al-Qur'an, jika kita sering lalai dari Al-Qur'an, maka kita terancam berbagai kesulitan dalam hidup kita. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri. Maka barang siapa yang berpaling dari petunjukku, yaitu Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh akan ditimpakan kepadanya penghidupan yang sempit. Boleh jadi memiliki harta yang melimpah, namun karena jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Quran, merasa tidak penting untuk belajar mengaji, maka akibat dari semua itu adalah jiwa yang gelisah, hidup yang gersang. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman, kewajiban minimal bagi kita semua adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita berusaha untuk dapat membaca Al-Quran dan mentadabburi isi kandungan kitab yang mulia tersebut. Sungguh berbahagia mereka yang masuk dalam golongan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Dan itu dibuktikan pada semangat dan kerinduan untuk selalu dekat dan selalu membaca Al-Quran. Kita semua tahu, membaca Al-Quran adalah mesin pahala raksasa. Membaca satu huruf saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan pahala 30 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan 180 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu yang kita akan bawa menuju hari akhirat? Bukankah kebaikan dan pahala yang berlipat ganda yang kita harapkan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Dalam membaca Al-Quran, kita perlu
memperhatikan adab-adab dan etika. Oleh karena kita tidak membaca buku biasa dan kitab biasa. Kita sedang berhadapan dengan kitab mulia yang berisikan firman-firman dan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang tidak ada keraguan dan dusta sedikit pun juga. Sehingga kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat, memonitor dan memuliakan kita. Karena itu, mari kita memulai bacaan Al-Quran dengan memastikan diri dalam keadaan suci. Ada baiknya kita wudhu terlebih dahulu. Kita menghadap ke kiblat. Kita membuka Al-Quran dengan penuh khusyuk dan ketundukan kepada Yang Maha Kuasa. Kita mengucapkan ta'awuz sebagai wujud kewaspadaan kita daripada segala dosa atau segala godaan syaitan yang boleh jadi menghalang-halangi kita untuk membaca Al-Quran. Maka tidak sedikit saudara kita yang baru saja membuka Al-Quran sudah mengantuk. Baru saja membaca 1-2 ayat sudah merasa sudah terlalu banyak. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjauhkan kita daripada segala gangguan dan godaan syaitan, insya Allah kemuliaan dan pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan kita raih. Ada yang beralasan, saya tidak mau baca Al-Quran karena saya tidak fasih. Tajwid saya belum begitu baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan, memberikan motivasi. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bara. Orang yang mahir, pandai dalam membaca Al-Quran, dia senantiasa bersama malaikat yang mulia, lagi senantiasa taat kepada Tuhannya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Orang yang membaca Al-Quran tetapi masih terbata-bata di dalam membaca, tidak lancar dalam membaca Al-Quran, tetapi ada dorongan yang kuat, ada semangat yang tinggi untuk terus membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Falahu ajran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk orang seperti ini mendapatkan 2 kali lipat pahala. Falahu ajran, pahala membaca Al-Quran ayat demi ayat, dan pahala kesungguhan untuk senantiasa menunjukkan cinta terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita jauh dari Al-Quran. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tunjukkan bahwa kita cinta kepada suratnya, kita cinta kepada kitabnya, kita cinta terhadap firman-firman yang mulia tersebut. Dengan Al-Quran, kita akan terpimpin ke jalan yang benar. Dengan Al-Quran, kita mendapatkan cahaya dalam kehidupan ini. Dengan Al-Quran, kita mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Dengan Al-Quran, kita merasa kuat. Dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Dengan Al-Quran, kita senantiasa termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita kembali menyadari berbagai kelalaian kita terhadap kewajiban iman terhadap kitab Allah yang mulia ini. Mari kita hidupkan semangat membaca Al-Quran. Mari kita memotivasi saudara kita, suami atau istri kita dan anak-anak kita untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin di rumah-rumah kita, di berbagai majelis-majelis ilmu, dan dimanapun kita berada. Duru ma'al Qur'ani haitsu madar, beredarlah kalian bersama Al-Quran dimanapun kalian berada. Semoga kita semua menjadi keluarga-keluarga Allah, yang berarti keluarga yang senantiasa cinta dan senantiasa bersama Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.